Selamat malam pemirsa, dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita berjumpa di channel YouTube Pusat Studi Wawasan Kebangsaan Unetri Malang. Bersama saya Agustinus Unu. Malam ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Insinyur Yohanes Octavianus MM, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Pak John, terima kasih untuk waktunya. Di sela-sela kesibukan Bapak menerima kami dari Pusdiwaswan. Baik Pak John, kita lanjutkan diskusi kita. Saya dengar ini kabar-kabar ini yang mengembirakan. Saya dengar ada rencana perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dipusatkan di ND secara nasional. Itu bagaimana persiapannya dan temanya dan lain sebagainya, bisa Bapak memberikan kami informasi tentang itu juga? Ya, jadi terima kasih ya. Jadi impian masyarakat NTT bahwa perayaan Hari Lahir Pancasila itu dirayakan di itu sudah lama sekali. Iya. Kemudian kenapa harus di ND? Iya. Tentunya itu ada alasannya. Iya. Ya, kita tahu sejarah bahwa tahun 1934 sampai 1938 Iya. sebelum kemerdekaan Bung Karno kan sempat diasingkan di Indi, Iya. dan saat itu Bung Karno mulai merenungkan bagaimana negara ini kalau merdeka. Iya. Tentunya hal yang perlu dipersiapkan adalah negara ini harus memiliki dasar negara. Iya. Saat itu Bung Karno sering merenung di bawah pohon sukun yang dikenal dengan tempat perenungan Bung Karno di Indi. Nah, harapan ini diharapkan itu bisa dilaksanakan, direalisasi pada tahun 2022. Jadi perencanaan ini sudah mulai muncul di tahun 2021 kemarin. Iya. Bapak Bupati ND juga mengharapkan, Iya. beliau menyurati gubernur memohon agar perayaan Hari Lahir Pancasila tingkat nasional itu dilaksanakan di ND. Iya. Dan kami Kesbangpol juga secara teknis mencoba untuk mengkomunikasikan dengan BPIP, karena yang mempunyai kewenangan di tingkat nasional adalah BPIP, dengan Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami berdua dengan ND sempat melaksanakan rapat di BPIP dan mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari BPIP. Dari situ Bapak Gubernur menyurati Bapak Presiden memohon agar perayaan Hari Lahir Pancasila itu bisa dilaksanakan di Indi. Iya. Iya. Nah, ini tidak hanya sekedar kita melaksanakan upacara peringatan, Iya. tetapi disertai dengan berbagai momen event dalam rangka perayaannya. Iya. Yang pertama, ND sendiri mempersiapkan apa yang disebut dengan prosesi kebangsaan. Iya. Prosesi kebangsaan itu menggambarkan bagaimana kedatangan Bung Karno, Iya. sampai dengan bagaimana Bung Karno itu berada di pengasingan. Iya. Tapi sebelum daripada itu, ND juga akan melaksanakan lomba wajah mirip Bung Karno. Iya. Jadi barang siapa yang menjadi pemenangnya, Iya. nanti dia akan tampil pada saat prosesi. Iya.
dari Pulau Ende, start dari Pulau Ende malam harinya ada upacara adat, Iya. kemudian pagi harinya itu dari Ende, Pulau Ende itu naik kapal yang kemudian orang yang wajah mirip Bung Karno akan membawa burung Garuda, Iya. melambangkan bahwa Bung Karno mau datang dari Jawa ke Iya. Pulau Ende. Iya. Nanti akan berlabuh di dermaga Ende. Iya. Dari dermaga Ende itu Bung Karno akan berjalan kaki diarak menuju ke sekarang ini namanya kantor polisi militer di Ende, Iya. melaporkan diri, dan beliau di situ sesungguhnya tinggal di tempat itu selama 3 atau 4 bulan begitu, Iya. sambil mempersiapkan rumah tempat pengasingannya. Iya. Setelah melapor, nanti diarak lagi Bung Karno menuju ke rumah tempat pengasingannya. Iya. Di situ masih utuh barang-barang bekas daripada Bung Karno, tempat tidur Iya. masih lengkap. Masih lengkap ya. Iya. Dari situ nanti Bung Karno juga sering berkunjung ke Biara. Iya. Di Biara, di situ tempatnya para pastor. Iya. Pastor di atas, namanya kalau sekarang ini namanya Serambi Bung Karno. Bung Karno. Dia bertempat di atas gereja Katolik. Iya. Nanti akan dibawa ke sana untuk melihat kondisinya di sana. Iya. Setelah itu nanti juga Bung Karno akan diarak lagi menuju ke tempat permenungan Bung Karno. Iya. Itu di bawah pohon sukun. Iya. Terakhir baru dibawa ke tempat pemakaman ibu mertuanya Bung Karno. Iya. Di situ ada tempat pemakamannya orang tuanya Ibu Inggit. Iya. Yang waktu itu Ibu Inggit dengan mamanya itu setia sekali untuk mendampingi. Nah, itu prosesi kebangsaan. Iya. Itu dilaksanakan pada hari tanggal 31 Maret. Oke. Sebahasa hari sebelumnya. 31. 31 Mei. Iya. 1 Mei ya. Kemudian selesai siang hari itu direncanakan sore harinya dilaksanakan simposium. Oke. Nah, simposium itu akan melibatkan kaum milenial. Iya. Jadi kita kebetulan sekali sekarang ini untuk di Provinsi NTT lagi melaksanakan lomba, 3 lomba, lomba pidato, 4 konsensus kebangsaan Iya. untuk tingkat SLTA, kemudian lomba menyanyikan lagu-lagu nasional Iya. tingkat SLTA juga, dan lomba menari tingkat SLTP. Oke. Nah, nanti sang juara nanti itu akan ditampilkan saat itu. Di Yang acara. sang juara pidato. Oke. Kemudian juga nanti dari utusan dari kaum milenial, terutama mungkin kita ambil dari mahasiswa Iya. untuk menyampaikan harapannya atau pemahamannya atau tentang masalah Pancasila itu sendiri. Iya. Dia akan menyampaikan, nah nanti akan dibahas. Oke. Sebagai narasumber nanti itu kita akan ada mungkin kita undang menteri, Iya. Menteri Dalam Negeri, Kepala BPP, Gubernur sendiri, Iya. dan juga Napiter. Oke. Nah, itu diharapkan bisa dihadiri 2.500 orang nanti. Oke. Dan saat itu nanti Pak Gubernur akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan ketika siapapun dia yang bisa menjawab akan diberikan hadiah. Pak Oke. Gubernur menyiapkan hadiah. Oke. Esoknya baru kita laksanakan upacara.
tanggal 1. tanggal 1 Juni. Dan Bapak Presiden akan hadir. Diharapkan Pak Presiden hadir karena Bapak Gubernur sendiri akan bertemu dengan Bapak Presiden. Ya. Selain surat yang disampaikan Bapak Gubernur kepada Presiden, Bapak Gubernur sendiri akan menghadap Bapak Presiden. Oke. Itu untuk kesediaan. Berikutnya setelah upacara ada pembagian hadiah, dan dilanjutkan dengan mungkin ada konferensi dengan daerah Pak Presiden, Oke. dan dilanjutkan dengan pencanangan Rumah Pancasila dari ND untuk Indonesia. Rumah Pancasila dari ND untuk Indonesia. Itu disiapkan di dekat lapangan Pancasila itu sendiri. Ya. Setelah itu malam harinya kita laksanakan konser band slang ini, Oke. namanya konser kebangsaan. Konser kebangsaan. Nanti akan ada misi-misi penyampaian juga dari slang tentang masalah kebangsaan juga. Nah, itu juga Bapak Gubernur juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ini kalau memang memungkinkan, Ya. dan akan diberikan hadiah juga. Kira-kira Besok paginya barusan dari panitia juga menyiapkan wisata ke Danau Kelimutu oke. bagi tamu-tamu kita dari luar, Ya. para bupati yang mau ingin melihat Danau Kelimutu. Ya. Dari panitia juga sudah menyiapkan itu. Ya. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan dari ND untuk Indonesia secara nasional, Pak, dalam peringatan 1 Juni Ya, yang pertama masyarakat harus tahu Ya. bahwa Indi ini sesungguhnya merupakan tempat saat Bung Karno diasingkan, beliau tidak sekedar mengasingkan diri, Ya. beliau juga melihat bagaimana kehidupan masyarakat Indi yang mempunyai toleransi sangat tinggi Ya. dalam kehidupannya. Ya. Bagaimana masyarakat Indi bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Ya. Bagaimana masyarakat Indi bersatu untuk membangun sesuatu di Ya. desa. Bagaimana masyarakat Indi untuk saling tolong-menolong, Ya. dan bagaimana kehidupan keberagaman agama yang ada di Indi. Ya. Disitulah juga muncul inspirasi untuk menulis Pancasila. Ya. Sehingga memang hari lahir Pancasila itu adalah 1 Juni, tetapi salah satu inspirasinya adalah dari Pulau Indi itu sendiri. Ya. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa Indi ini adalah tempat inspirasi lahirnya Pancasila itu sendiri. Ya. Seperti itu. Tadi Bapak sempat menyampaikan di bawah pohon perlindungan. Maksudnya itu bagaimana, Pak? Ya, jadi Bapak Soekarno ini kan tidak bisa tinggal di rumah saja. Ya. Jadi kan dia juga sesekali ke tempat Sambi Bung Karno atau di tempat biara Ya. untuk berdiskusi. Ya. Pada saat tertentu dia ke tempat permenungan Ya. untuk menulis, Ya. merenungkan bagaimana negara ini suatu ketika dia akan merdeka, Ya. dia harus memiliki dasar negara. Ya. Dasar negara ini tidak bisa muncul begitu aja, dia harus menjadi sebuah akumulasi daripada nilai luhur bangsa ini sendiri. Ya. Yang saya katakan tadi, dia melihat kehidupan yang ada di Pulau Indi. Ya. Disitulah dia sambil merancang, menulis, Dan menginspirasi beliau ya. inspirasi Ya. daripada kehidupan masyarakat Indi. Ya. Jadi seperti itulah yang terjadi. Ya. Sehingga lumrah kalau itu memang dilaksanakan di Indi, dan supaya bangsa ini tahu. Ya. Jadi bukan terlahir begitu aja di Jakarta, tapi tumbuh dan berkembang dari budaya masyarakat, salah satunya dari Indonesia, dari Pulau Indi. Ya. Jadi Rumah Pancasila dari ND untuk Indonesia, dan harapannya berarti sesudah itu daerah-daerah juga yang lain memiliki Rumah Pancasila seperti Ya. itu ya, Pak.
Nah, kemudian tanggal 1 siang itu kan ada pencanangan Rumah Pancasila Ya. dari Indonesia. Rumah Pancasila itu adalah tempat untuk pembelajaran. Ya. Pembelajaran bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa kita pelajari di situ. Ya. Ya, kita misalkan akan dibangun di situ tempat untuk berdialog, Ya. Berdiskusi. kemudian mereka di situ untuk membangun kehidupan ekonomi. Ya. Artinya di situ nanti ada tanam-tanam sayur dan Ya. segala macam. Ya. Kemudian di situ juga ada simbol-simbol kebangsaan Ya. yang harus dipelajari anak-anak, Ya. seperti itu. Ya. Kemudian juga ada apa namanya tempat-tempat untuk ya mungkin juga untuk beribadah seperti itu. Ya. Walaupun kecil, Ya. tapi supaya seluruh daerah itu memiliki itu. Ya. Memiliki itu. Kalau memiliki itu tempat pembelajaran untuk semua daerah, Ya. seperti itu. Dan dinamakan Rumah Pancasila ya. Oke. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan semua persiapan berjalan dengan baik dan lancar hingga pada hari H nanti, dan juga mudah-mudahan Bapak Presiden bisa hadir di ND ya. Mudah-mudahan saja, kita berdoa saja Ya. Bapak Presiden waktu itu berkenan Ya. dan bisa hadir bersama-sama masyarakat NTT. Kita akan undang semua gubernur-gubernur Ya. seluruh Indonesia, kita akan undang. Ya. Menteri-menteri yang berkompeten ini juga kita akan undang Ya. untuk bisa hadir mengikuti upacara lahir Pancasila. Dan itu juga bisa kita saksikan melalui media internet ya. Seluruh media Ya. akan kita informasikan, mau lewat media internet, mau Ya. lewat media kaca Ya. atau media cetak, Ya. semua akan dilibatkan semua. Ya. Pasti akan tahu semua. Sebelum hari itu juga kita akan segera informasikan ke seluruh pelosok ini bahwa akan ada perayaan Hari Lahir Pancasila di Ya. NTT. Terus kira-kira kalau mungkin ada yang mau hadir secara langsung di sana, bagaimana persyaratan atau ketentuannya atau bagaimana Pak? Harus Jadi mendapatkan- negeri ini milik bangsa ini nih gitu. Negeri Ya. ini milik bangsa. Orang yang hadir kita semakin bangga gitu. Ya. Jadi bahkan kita memberitahu ini supaya mereka hadir. Ya. Tapi ya memang kalau untuk akomodasi Ya. kesiapan ND juga sudah disiapkan. Ya. Ketika ada tamu-tamu, para gubernur, para menteri, Ya. kemudian ada undangan dari beberapa daerah, dari kabupaten-kabupaten yang datang, Ya. itu Bupati ND juga sudah mengantisipasi. Ya. Mungkin kalau memang fasilitas hotel segala macam itu terbatas, nanti masyarakat juga akan dilibatkan. Oke. Dilibatkan, jadi yang dimiliki masyarakat juga menjadi tempat untuk menampung para undangan-undangan yang hadir. Ya. Gitu. Jadi saya pun boleh hadir ya Pak John ya. Aduh, itu sangat bangga sekali. Jadi seluruh bangsa ini kalau Iya. bisa hadir. Iya. Gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak John untuk malam hari ini. Semoga persiapan perayaan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni berjalan sukses, aman, dan lancar, dan Amin. menjadi sarana prasarana untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila di negeri ini. Semoga. Amin. Amin. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Malam. Demikian pemirsa bincang-bincang kami bersama Bapak Insinyur Yohanes Octavianus MM, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkait dengan persiapan perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni secara nasional tahun 2022 yang dipusatkan di kota ND, tempat di mana Bung Karno diasingkan dan menghasilkan rumusan-rumusan inspirasi-inspirasi tentang 5 dasar negara Pancasila. Selamat malam.